Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, yang akan saya sampaikan pada video kesempatan kali ini adalah tentang niat menuntut ilmu. Jangan sampai kita salah dalam menempatkan niat di dalam menuntut ilmu. Contohnya, kebanyakan kita niat menuntut ilmu itu adalah supaya nanti dapat ijazah dan bisa bekerja. Ya, memang itu faktor yang ingin dicapai, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan awal. Maka apabila kita menuntut ilmu dengan niat tadi, maka kita hanya akan mendapatkan manfaat dunia saja, tidak mendapatkan manfaat untuk kehidupan negeri akhirat. Sedangkan kehidupan negeri akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih kekal. Dan semestinya itulah yang menjadi orientasi kehidupan kita ini. Bagaimana kehidupan dunia ini berdampak baik kepada kehidupan di akhirat nanti. Di dunia kita hanya sebentar. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memelihara atau meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Niat yang pertama, karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Talabil ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi yang pertama itu memang karena Allah dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu, belajar ilmu. Jangan salah niat. Kalau niat yang tadi silahkan, tapi itu niat yang kesekian kali. Mungkin nomor 5, tapi niat nomor yang pertama adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi karena bersyukur diberikan tubuh yang sehat. Jadi tanda syukur kita kepada kesehatan kita adalah dengan cara menuntut ilmu. Kemudian lagi dengan niat agar membebaskan diri daripada kejahilan atau kebodohan. Karena kita beramal tidak dapat dilakukan jika tanpa ilmu. Jangan sampai kita mengerjakan suatu amal itu buta. Maksudnya tidak tahu dasar ilmunya bagaimana, hanya ilmu dengar-dengar saja. Perlu kita belajar yang memang merujuk kepada panduannya. Misalnya fikih ibadah, itu kita pelajari sendi agama. Belajar sama orang-orang yang menguasai di bidang ilmu itu. Belajar apa saja supaya tidak rancu, ibadahnya tidak dibuat-buat, tapi memang sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi bersyukur atas nikmat akal yang sehat. Nah, caranya yaitu dengan cara kita beri kesempatan untuk menuntut ilmu. Itulah tanda kita bersyukur diberikan oleh Allah akal yang sehat. Kemudian lagi mencegah perbuatan maksiat. Karena apabila waktu itu tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ditakutkan nanti arah kehidupannya menjurus kepada arah yang tidak baik. Karena di dunia ini cuma 2 saja, kebaikan dan keburukan. Kalau kita isi waktu kita dengan kebaikan, otomatis keburukan tidak akan dilakukan. Kalau kejahatan yang dilakukan, maka tidak mungkin dia melakukan kebaikan. Karena yang namanya kebaikan, keburukan tidak bisa bersatu. Dan dia akan menekan satu sama lain. Orang yang ahli ibadah tidak mungkin melakukan maksiat. Ya. Dan yang maksiat pun mungkin tidak akan suka dengan ibadah. Karena ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi sangat penting kita meluruskan niat kita. Yang pertama tadi karena memang perintah Allah dan Rasulullah untuk menuntut ilmu. Kemudian mensyukuri nikmat jasad tubuh yang sehat, akal yang sehat. Kemudian membebaskan diri daripada kejahilan, kebodohan.
Karena tidak tahu ilmu, dialah menuntut ilmu. Nah ini. Sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya lurus karena Allah dalam menuntut ilmu, maka ketika dia awal melangkahkan kaki dari rumah ke tempat majelis tempat dia menuntut ilmu, selama itu berkibarlah, menyebarlah sayapnya para malaikat menaungi setiap langkah kita sampai kita pulang. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang menuju jalan kepada surga. Karena ilmu itu pasti baik. Ya, semoga tidak salah kita dalam menempatkan niat di dalam hati, karena yang Allah pandang di dalam hati kita adalah niat. Kalau niat kita karena Allah, maka akan dipermudah kita pemahaman kita insya Allah dalam menangkap ilmu tadi. Kalau niatnya salah, apalagi di dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu tapi untuk menyaingi ulama, justru dengan ilmu tadi dia akan menyerang balik kepada ulama. Nah ini berbahaya nih, salah niat sekali ini, berbahaya. Jadi mari kita luruskan niat yang karena Allah, dan mudah-mudahan dengan sebab ilmu tadi kita dapat bermanfaat di masyarakat, khususnya bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan di masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.